아니, 보통 이렇게까지 물어보면 뭔가 이유가 있을 거라고 생각 안 해? 어떻게 그렇게 대충 대답하냐? Hai semuanya, aku Aci dan hari ini kita bakalan belajar makeup lagi kayak di video-video aku yang sebelumnya. Bukan kita sih sebenarnya, lebih ke aku belajar makeup lagi. Cuma kali ini aku bakalan nunjukin makeup yang biasa udah aku pakai. Sambil aku pengen nge-share tips-tips belajar bahasa Korea untuk pemula dan beberapa orang yang mungkin udah jauh belajar bahasa Koreanya cuma skillnya kurang naik gitu. Mungkin di sini ada yang bingung. Aku sebenarnya udah pakai base makeup, udah pakai bronzer juga. Tadi aku nyobain bronzer baru yang mungkin minggu depan bakalan aku bahas. Terus habis itu aku udah pakai BB cream. Aku pakai BB cream karena aku habis syuting ini cuma bakalan ngajar doang. Terus abis itu aku udah pakai a little bit of lipstick, tapi aku pengen nambahin lagi abis ini. Dan aku bakalan langsung fokus ke eye makeup aja karena sebenarnya menurut aku yang paling unik itu dari makeup tuh eye makeup ya gitu. Apalagi bulu mata aku termasuk panjang tapi nggak terlalu lentik. Jadi jatuhnya kalau misalnya aku nggak pakai eye makeup, jatuhnya aku kayak ngantuk gitu. Dan aku mau ngasih tahu juga, hari ini aku ngerasa kayak bawah bibir bagian bawah, enggak sih, bawahnya bibir aku tuh kayak kering banget gitu sampai ngeletek-ngeletek. Jadi kalau misalnya ternyata kelihatan di kamera, just please understand, itu emang lagi masalah aja. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ngebahas tipsnya sambil aku makeup. Pertama, aku bakal ngasih tau kalau misalnya aku bakalan pakai base eyeshadow-nya itu warna pinkish gitu. Dan ini simple banget. Oke, aku bakalan pakai eyeshadow yang warna pink yang satu waktu itu sebelumnya pernah aku tunjukin. Ini eyeshadow-nya Etude. Nanti shade-nya dan detailnya bakalan aku masukin di description. Cuma dia warnanya kayak a little bit of dusty pink. Jadi kalau misalnya dipakai tuh nggak yang kayak terang gitu, dia warna pinknya tuh soft gitu jatuhnya. Nah terus, jadi banyak banget yang suka nanya ke aku soal tips belajar bahasa Korea atau gimana aku belajar bahasa Korea. Soal gimana aku belajar bahasa Korea, aku sebenarnya udah pernah bahas di video beberapa tahun lalu yang stay itu aja videonya, cuma dalam bahasa Inggris. Nah sekarang aku pengen nge-share tips belajar bahasa Korea tapi dengan bahasa Indonesia aja. Aku bakalan mulai pakai eyeshadow-nya sekarang. Jadi di sini aku bakalan ngasih tips belajar bahasa Korea yang efektif buat yang baru belajar bahasa Korea sendiri maupun yang belajar bahasa Korea secara les gitu. Jadi ini kayak nggak buat orang yang otodidak doang, tapi buat yang les juga bisa pakai tips ini. Karena walaupun kita les, kalau misalnya kita nggak belajar sendiri, tetap aja hasilnya bakalan beda banget sama orang yang di luar waktu les itu dia tetap belajar sendiri juga. Tips yang pertama itu, kalian harus bisa baca tulis Hangul. Baca tulis Hangul itu sebenarnya gampang banget dipelajarin, walaupun cara baca yang bener-bener gimana huruf apa ketemu huruf apa jadinya apa itu bakalan rada ribet. Cuma kalau yang bener-bener cuma kayak baca dan tulis yang simpelnya, itu tuh gampang banget buat dipelajarin dan bahkan kalian bisa belajar sendiri. Sebenarnya di kelas tempat les yang aku bikin, ada kemarin kelas belajar baca tulis yang kayak lebih affordable, karena dia benar-benar nggak terikat, cuma untuk 2 kali pertemuan doang. Dan itu diajarin baca tulis dan cara baca yang bener ya. Cuma sebenarnya kalau misalnya kalian emang pengen belajar yang cara baca dan cara tulisnya aja yang biasa, itu tuh sebenarnya gampang banget. Dia karena tulisan Korea itu jatuhnya kayak alfabet, kayak dia A, B, C, D gitu loh. Hurufnya tuh bener-bener satu. Nggak kayak Jepang sama Mandarin. Jadi kalau misalnya kalian belajar sendiri, itu tuh jatuhnya kayak nyusun huruf-huruf alfabet aja, cuma bentuknya beda aja sama alfabet kita gitu. Jadi kalau misalnya huruf B ketemu huruf A, baru jadi ba, gitu aja, gampang kok, tenang aja. Nah terus tips yang selanjutnya, kalian itu harus banyak nonton drama. Ini beneran serius, kalian harus banyak nonton drama, karena gini, kecuali kalian tinggal di Korea, kalian bakalan susah buat denger orang Korea ngobrol banyak. Sedangkan dengan kalian nonton drama itu secara nggak langsung kalian bakalan ngeliat orang Korea berkomunikasi. Dan
kayak apa ya, nyerap aja gitu ke otak kita. Kalau misalnya ada orang yang ngomong dalam bahasa Korea terus di depan kita, paling nggak at least kita bakalan nangkep beberapa kata atau kalimat dalam bahasa Korea yang gampang, kayak kata makasih, kata maaf, itu gampang banget kan kita bisa dengar karena di subtitle-nya ditulis pas dia lagi ngomong kayak gitu. Nah, sebenarnya aku lebih prefer kalian nonton drama dibandingin variety show karena drama itu biasanya ngebahasnya daily life. Oh ya, drama yang aku rekomendasiin itu kalau untuk awal-awal nonton aja yang kayak romcom gitu loh. Kayak apa ya, aku kasih rekomendasinya kayak apa? Secretary Kim, itu aku lupa judul panjangnya. Terus habis itu She Was Pretty. Terus apa ya, kemarin aku nonton terakhir Mystic Pop-Up War juga kayaknya seru, cuma dia ada bahasa-bahasa zaman dulunya juga, cuma nggak banyak. Jadi kalau misalnya kalian nonton drama itu, biasanya kan mereka ada adegan beli sesuatu, ada adegan naik taksi, ada adegan ketemu sama siapa gitu, seniornya kah, juniornya kah. Jadi kalian bisa niruin tuh cara mereka komunikasi. Tapi kalau variety show itu biasanya mereka ada temanya dan not really related to our daily life conversation. Jadi aku kalau misalnya ditanyain lebih rekomendasi mana, aku lebih rekomendasi kalian untuk nonton drama. Tapi sebenarnya nonton variety show itu ada pro-nya sendiri, kelebihannya tersendiri itu kalau variety show itu biasanya pas mereka ngomong itu ada tulisannya di bawahnya. Jadi kalian bukan dari denger doang, kalian bisa ngeliat tulisannya kayak gimana, jadi kalian bisa tahu tuh, nyari tahu artinya apa gitu. Kalian juga bisa sering-sering dengerin lagu, dibaca pakai hangulnya dan dilihat artinya apa. Jadi kalau misalnya kalian ngedenger kata-kata itu lagi, nanti selanjutnya mungkin kalian bisa lebih familiar sama kata-kata itu. Dan dengan cara ini tuh kalian bisa dapat banyak vocab baru. Dan itu tuh bisa kayak apa ya, jatuhnya bukan kayak dikoleksi, tapi kayak at least kalau misalnya kalian sering nonton drama, kalian pasti bakalan tahu banyak vocab. Itu udah terbukti banget karena murid-murid aku itu perbedaannya jauh banget. Yang rajin nonton drama sama yang nggak rajin nonton drama kelihatan banget bedanya. Kalau dia rajin nonton drama atau dia rajin nonton variety show, at least dia tuh skill vocabnya itu tuh tinggi dan dia banyak tahu vocab-vocab yang bahkan belum pernah aku ajarin. Kadang-kadang mereka udah tahu duluan gitu loh. Jadi kayak seiring berjalannya waktu mereka bisa lebih nangkep kata-kata yang ada di dalam drama itu dan bisa mereka pakai dalam pembentukan kalimat, dalam conversation gitu. Tapi kuncinya selama nonton drama itu kalian jangan cuma kayak bacain subtitle-nya doang. Kalian harus ngedengerin juga mereka tuh ngomong apa. Terus kayak pada saat kata-kata itu muncul lagi di next time, kalian harus kayak itu sama nggak sih sama yang tadi? Oh sama kayaknya. Oh ya ini beda dikit. Kenapa ya beda? Bisa kalian kayak pertanyakan juga nggak apa-apa, kayak kenapa ya beda, tapi ya udah disimpan aja dulu gitu. Nanti someday kalau misalnya kalian bisa nanya ke seseorang, ya coba ditanyain kenapa ini kayak gini, kenapa itu kayak gitu. Dan menurut aku sekarang udah banyak banget kok yang bisa bahasa Korea. Orang yang les sama aku aja kalau ditotalin udah ada 100 orang kali. Oke, aku udah apply eyeshadow warna dust tippingnya. Sekarang aku bakalan apply warna pink juga, tapi dia kayak shimmery gitu, kayak ada glitter-glitternya dikit. Aku bakalan pakai salah satu shade dari palette ini, dari Etude juga. Dia tuh ada shade yang warnanya kayak pink gini, soft pink ini. Ini tuh dibandingin sama warna yang ini, sama warna yang mana lagi ya kemarin, ini itu tuh lebih apa ya, pigmentnya lebih bagus dan lebih enak dipakai, jadi aku lebih sering pakai yang ini. Dia tuh nggak ada nama shade-nya, jadi aku benar-benar harus nunjukin ke kalian shade-nya yang mana. Terus ini tuh lebih enak di apply pakai jari, jadi aku bakalan apply langsung pakai jari aja. Nah, tips ketiga sambil aku apply eyeshadow-nya, tips ketiga itu kalian coba harus setelah kalian udah kayak banyak nonton, udah familiar lah ya sama apa namanya, sama bahasa Korea itu, kalian harus coba belajar membentuk kalimat. Membentuk kalimat dalam bahasa Korea itu emang gak gampang, tapi mau gak mau kalian harus mulai gak sih? Aku juga dulu lama sih, kayak setelah aku belajar Hangul itu, aku kayak setelah 1 tahun setelahnya, baru aku belajar ngebentuk kalimat, dan emang rada ribet banget pembentukan kalimat dalam bahasa Korea tuh. Nah, di sini juga aku bakalan ngasih tahu perbedaannya kalian otodidak sama kalian les. Kalau misalnya ditanya, bisa nggak sih belajar bahasa Korea tanpa les? Bisa nggak sih bisa bahasa Korea jago tanpa les? Bisa,
bisa banget. Terus ngapain les? Perbedaannya adalah kalau kalian les itu belajarnya jauh lebih cepat karena kalian jatuhnya kayak punya mentor dan seseorang yang bisa kalian tanya-tanyain, terus ngasih step ke kalian mana yang harus dipelajarin duluan, mana yang enggak. Tapi kalau misalnya kalian belajar sendiri, kalian harus cari resource-nya, kalian harus cari tempat atau website yang cocok buat kalian belajar gitu. Terus kayak kadang penjelasan di setiap website itu tuh nggak ada yang sama. Jadi emang bener-bener kalian sendiri yang harus inisiatif dan kalian harus niat banget nyari semua materi itu. Perbedaannya gini. Pelajaran bahasa Korea yang aku pelajarin selama 4-5 tahun itu bisa dipelajarin sama murid-murid aku cuma dalam waktu 2 tahun. Beda banget kan? Aku itu belajar bahasa Korea pertama kali itu tahun 2010. Terus abis itu aku otodidak selama 2 tahun, abis itu aku les selama 2 tahun. Setelah itu aku sambil kerja, sambil belajar. Jadi aku banyak bikin subtitle, seperti yang aku pernah ceritain di video sebelum ini. Aku banyak bikin subtitle, itu tuh sambil belajar. Karena aku punya partner yang sama-sama bikin subtitle, dan mereka bener-bener bisa bantuin aku belajar gitu loh. Ini apa sih maksudnya, dan mereka bisa ngajarin aku sambil aku bikin subtitle itu. Dan skill aku naik banget pada saat itu, jauh banget dari kayak dalam 1 tahun itu. Cuma selama 5 tahun aku belajar itu, semuanya aku bisa rangkum kayak dalam 2 tahun aku ajarin ke murid-murid aku. Dan itu pasti bukan cuma di tempat les aku doang, kayak pasti di tempat-tempat lain juga kayak gitu stepnya. Jadi kayak kalau kalian nggak les, waktu belajar kalian itu biasanya jauh lebih panjang daripada kalau kalian les. Kalau kalian les, istilahnya kalian bakalan ngirit waktu jauh, dan kalian punya seseorang yang bisa kalian mintain tolong untuk ngejelasin beberapa hal yang mungkin emang kalian nggak ngerti. Kayak ada murid aku kayak, Kak, aku habis kemarin iseng nge-translate lagu, minta dicekin dong. Oh ya udah boleh gitu, aku cekin, terus aku jelasin. Ntar ada kayak, aku nggak ngerti ini kenapa bentuknya kayak gini, oh ini grammar yang ini, tapi belum aku ajarin gitu, nanti aku ajarin di belakang. Oh oke. Karena kenapa belum aku ajarin, karena itu ada susah, mendingan belajar yang ini dulu yang lebih mudah baru kita ke sana, kayak gitu. Jadi murid-murid aku itu jatuhnya kayak ya itu punya mentor aja. Kalau dulu aku rada susah karena kayak aku lesnya di tempat les yang bukan private. Terus udah gitu aku otodidak, nggak punya, pas aku otodidak aku nggak punya mentor. Giliran aku punya mentor, tempat lesnya rada rame, jadi bukan tipe yang bisa aku ngechat ke guru aku kayak nanya ini apa gitu. Nah, back to the tips. Sambil aku masang eyeshadow ini nggak kelar-kelar, kayak ini tuh nggak gitu kelihatan karena lampunya terang banget, jadi kayak nggak gitu nunjukin warna warna eyeshadownya. Tapi sebenarnya in real life ini udah lucu banget. Kelihatan nggak sih? Oke, tips yang aku pengen kasih di sini adalah kalau misalnya kalian emang pengen belajar sendiri, kalian mau nggak mau harus nyari sih kayak website yang cocok buat kalian belajar. Terus habis itu source-nya nggak boleh ada satu doang menurut aku, karena kalau misalnya ada beberapa grammar yang susah untuk dijelasin, itu tuh biasanya kalau misalnya kalian nyari tahu di satu website doang, biasanya kalian nggak bakalan ngerti-ngerti banget. Kalian harus nyari contoh-contoh penjelasan yang lainnya. Karena kalau misalnya ternyata di satu website ini nggak cocok sama kalian, kalian bisa nyari di tempat yang lain biar kalian bisa tahu mana yang lebih masuk ke otak kalian gitu penjelasannya. Satu rekomendasi website yang bisa aku kasih itu cuma Talk to Me in Korean, karena dulu aku pernah pas tahun 2011 aku pernah coba belajar bikin kalimat dari situ. Cuma tetap aja sih banyak salahnya karena aku sebenarnya nggak ngerti dan aku nggak nyari tempat lain untuk penjelasan itu. Cuma mungkin sekarang udah jauh lebih banyak sumber-sumber untuk belajar sendiri, jadi bisa kalian cari. Tapi kalau misalnya kalian mau les, biasanya aku dari kemarin baru mulai bikin ada dalam sebulan itu mungkin sekali ada kelas nggak terikat, kayak cuma 1 kali pertemuan doang untuk pelajaran belajar cara membentuk kalimat dalam bahasa Korea. Dan kalian mungkin bisa ikutan join itu, cuma 100.000 doang. Jadi kayak 1 kali pertemuan kalian bisa lumayan banget untuk kedepannya kalian belajar bahasa Korea sendiri, pasti jauh lebih gampang. Guys, jadi tuh sebenarnya ini makeupnya yang aku pengen share ini adalah makeup yang jatuhnya kayak bagus banget dipakai untuk kayak daily life yang kayak dia nggak terlalu
kelihatan kita kayak pakai makeup banget, tapi juga decent lah gitu, nggak pucat gitu. Kalau misalnya kalian lihat, dia warnanya soft banget, dan sebenarnya cuma ini doang. Udah, aku biasa kayak gini, pakai maskara, udah beres. Nah, tapi karena tipsnya belum selesai, aku mungkin mau nambahin sedikit eyeshadow warna coklat di sini. Aku bakalan pakai eyeshadow dari Revlon. Aku bakalan pakai yang ini, shade-nya nanti seperti biasa aku masukin ke description. Ini ada warna coklatnya, dan warna coklatnya pengen aku coba pakai di ujung-ujung gitu aja dikit, nggak terlalu banyak. Karena aku takutnya nggak terlalu ngeblend sama warnanya, jadi aku bakalan nyoba aja dulu. Aku bakalan pakai brush yang rada kecil gitu, karena aku pengen ngambil dikit doang, nanti ngeblendnya pakai brush yang lain. Tips yang keempat, ini bisa dipakai juga untuk orang-orang yang udah les dan udah udah belajar banyak dalam bahasa Korea. Kalau misalnya kalian udah bisa pembentukan kalimat dalam bahasa Korea, kalian harus juga belajar cara ngomong mereka. Caranya gimana? Pada saat kalian nonton drama, coba deh beberapa kali kalian pas denger ada beberapa mungkin kayak kalimat yang bisa kalian dapet gitu loh, kayak dia barusan ngomong ini nih. Nah, itu tuh kalian pause, terus kalian catet mereka tuh ngomong apa, terus kalian ulang-ulang, dan kalian bener-bener ikutin cara ngomong mereka terus-terusan aja sampai kalian kayak yang udah lancar, kayak ya udah biarin aja. Nanti someday setelah kalian ngelakuin itu terus-terusan, itu bakalan kayak nyerap aja gitu loh di otak kalian, dan kalian bakalan secara secara natural bakalan bisa ngomong dengan cara bahasa mereka. Kayak 말투 tuh apa sih bahasa Indonesia? Kayak nadanya gitu deh, nada bicara orang Korea kan rada beda kan pasti sama kita, sama bahasa Inggris juga pasti beda. Nah, cara mereka ngomong, nadanya itu kita bakalan dapet kalau misalnya kita ngulang-ngulang, dan itu beneran aku lakuin dulu. Sama bahkan sampai sekarang pun, karena aku udah kayak karena aku ngajar terus kan, aku udah lama nggak jadi interpreter. Terus habis itu ada sih aku ngajar bahasa Indonesia ke orang Korea, tapi kayak karena pandemi ini akhirnya stop. Nah, tapi akhirnya kan aku jadi nggak banyak ngobrol sama orang Korea kan. Nah, dengan cara ini juga aku bisa terus kayak nggak keilangan gitu loh cara ngomongnya itu. Ini aku udah apply eyeshadow warna coklatnya. Sekarang bakalan aku blend pakai brush yang ini. Mulai belibet euy. Nah, tapi bedanya kalau sekarang itu aku sering dari webtoon gitu. Nah, ini tips kelimanya. Kalau misalnya kalian udah tahu cara ngomong mereka, udah tahu nada mereka ngomong biasanya kayak gimana, coba kalian baca webtoon dalam bahasa Korea. Kalau misalnya udah di step ini, biasanya kalian udah banyak tahu nih bahasa Korea. Jadi kalian udah gampang lah baca webtoon dalam bahasa Korea. Nah, pada saat kalian baca webtoon dalam bahasa Korea itu, coba kalau misalnya ada kalimat yang panjang atau kalimat yang pengen kalian hafalin, coba kalian catat atau kalian capture, terus kalian simpen dan kalian ulang-ulang. Ini cuma bisa dilakuin sama orang-orang yang udah tahu cara ngomongnya mereka, nadanya mereka. Karena kalau enggak, nanti nadanya jadi nggak sesuai juga kan. Kayak ini nih, aku ada beberapa capture yang aku simpan. Udah lama sih, cuma aku simpan. Aku bakal coba bacain ya. Kayak ini aku bakalan coba ulang-ulang sampai kayak lancar aja gitu loh. Karena udah lama banget aku nggak ngomong dalam bahasa Korea. Jadi aku kalau ngomong tuh rada lama gitu loh, kayak bukan mikir tapi kayak belibet. Kayak dari tadi aku pun kayak bingung bahasa Indonesia ini apa ya, karena aku tahu ya dalam bahasa Korea, tapi ntar ada yang bahasa Indonesia aku tahu, bahasa Korea nggak tahu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya, aku nggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, pusing. Pokoknya kayak gitu. Jadi tuh aku jadi banyak belibet. Nah, terus kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang wah ini kayaknya enak nih kalau misalnya diomongin, itu aku catat, terus aku ulang-ulang kayak gini. 그나저나 한서준 동생 선물 골라줬다고 이런 걸 다 주다니 어려운 일도 아니었는데 괜히 양아치라고 오해했어. 역시 사람은 외모만 보고 판단하면 안 돼. Oke nggak sih? Kayak gitu. Dan itu diulang-ulang sama aku. 그나저나 한서준 동생 선물 골라줬다고. Terus kayak gitu terus sampai akhirnya kayak oh udah nih enak.
itu tuh sebenarnya bukan kayak karena aku nggak tahu artinya atau karena aku susah ngomongnya, tapi karena aku keseringan belibet kalau ngomong dalam bahasa Korea, jadi aku latihan biar ada lebih lancar aja. Nah, hal-hal kayak gini cuma bisa dilakuin kalau kalian udah tahu nadanya kayak gimana. Kayak tadi aku udah pakai nadanya kan, itu cara bacanya mereka emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu nadanya mereka kayak gimana, jatuhnya nanti malah jadinya kaku. Jadi yang tetap harus di awal dilakuin itu banyak nonton drama, banyak nonton variety show juga. By the way, aku bakalan nge-curl bulu mata aku sekarang terus pakai maskara, dan nanti aku bakalan balik lagi, jadi kamera aku matiin aja sebentar ya. Nah, ini udah selesai eye makeupnya, simple banget kan, bener-bener cuma pakai 2 macam eyeshadow doang dan bener-bener dipakai ini di semua bagian eyelidnya aja udah. Nah, sekarang aku bakalan pakai lipstick, dia matte juga. Sumpah ini bibir aku tuh kenapa ya? Kayak bagian bawahnya sering banget kering beberapa lama ini. Terus aku nggak tahu harus diapain. Ya aku pakein Vaseline aja sih. Cuma kayak ya udah tiap hari aku harus gituin. Pakein Vaseline terus. Terus kayak gini kalau misalnya udah akunya nggak siap kayak make up aja harusnya kayak dihilangin dulu itu yang ngeletek-ngeleteknya. Nah, terus kita masuk ke tips yang terakhir, ke-6 kalau nggak salah. Tips yang ke-6 ini kalian harus berani pakai bahasa Korea kalian. Kalian udah belajar, kalian udah tahu cara ngomongnya. Kalau misalnya kalian tetap nggak berani pakai, apa gunanya? Kalian belajar bahasa Korea pasti mau pengen bisa pakai, ya nggak sih? Jadi mau nggak mau kalian harus pakai bahasa Korea itu. Anyway, itu aja tips dari aku. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian nggak tahu mau ngobrol sama siapa, kalian bisa ngobrol sama teman kalian yang bisa bahasa Korea juga. Walaupun banyak salahnya, kalau misalnya kalian ngomong terus dan bisa koreksi satu sama lain, pasti lama-lama kalian bakalan lebih jago lagi. Terus kalian juga bisa kayak JB-JB aja gitu di Twitter orang Korea, siapa tahu dibales ya kan. Aku dulu soalnya gitu, bukan JB-JB sih, kayak lebih ke reply aja gitu, lagi fangirling, terus habis itu ternyata di reply balik gitu, ya udah gitu. Nah, cuma emang awalnya emang harus beraniin diri aja dulu, berani salah, berani ngebenerin diri sendiri, dan berani mulai ngajak ngomong orang dalam bahasa Korea. Oke, tips dari aku sampai sini aja. Makeup tipsnya pun segini aja. Kayaknya videonya nggak bakalan sepanjang video-video aku yang sebelumnya, tapi semoga aja semua yang aku pengen share udah aku share ya. Nanti kalau misalnya aku ternyata ada tips-tips baru yang pengen aku share, aku bakalan bikin video lagi. Oke? Jadi jangan lupa di subscribe, dan kalau misalnya mau nyalain notification bell. Makasih udah nontonin videonya sampai akhir gini dan dengerin aku ngomong panjang lebar. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!